Kadang, sebuah perjalanan tidak selalu dimulai dengan rencana yang matang. Ia datang begitu saja, penuh ketiba-tibaan, juga tujuan yang pelan-pelan bergeser tanpa pernah kita duga. Namun, seringkali, justru perubahan tujuan itulah yang membawa kita pada cerita-cerita menyenangkan yang kelak akan sulit dilupakan. Tapi, hey, saya Putra, selamat menikmati Nara bercerita Puncak Sibutak. Tentang langkah yang sempat ragu, tentang lelah yang akhirnya terbayar, dan tentang perjalanan yang menemukan maknanya sendiri. Oke, mantap mengawali tahun 2026 dengan kembali meng-YouTube. Semoga konsisten. Jadi kali ini kita mau melakukan perjalanan. Secara perjalanan kita belum tahu sih kemana. Tapi semoga terjadi. Ini ada Dimas. Ada aku. Mantap. Mantap. Ya mas, Itu banget por lagi. tuh pangga gas. Pakai tiga ya. Gas. Ngopi-ngopi saya. Oke, pokoknya tetap makan. Enjoy aja lah. Oke. Gila. Gila, sing marahi suwi kuwi iki lho. Ya, makan. Oke, jadi ini arsip pendakian pertama kita sekitaran tahun 2014 kalau tidak salah. Coba Bang, tunjukin Bang. Ini. Nah, ini guys. Mantap. Dan ini. Nah, ini. Wes. Satu lagi. Set. Menyempil ini. Ah, ini saya. Jadi pendakian pertama kami di Puncak 29 sekitaran tahun 2014. Waktu itu masih SD ya? SD. Oh, masih SD. Mantap. Nah, ayo weh. Cuma kan pura weh. Turun des. Tiba di Demak pukul 8 malam untuk menjemput kerabat, kami baru benar-benar berjalan sekitar pukul 10 malam. Singkat cerita, kami tiba di Semarang. Tim sudah lengkap, meeting pun diadakan di sela menyantap hidangan. Oleh dolan penting madang sik ya. Oke, mantap teman-teman. Jadi kesepakatannya kita mau kemana Bu? Mau Dodi. Jadi rencananya kita mau melakukan pendakian ke Gunung Bismo. Setelah sebelumnya sempat gamang ya, antaranya mau ngecamp atau muncak. Setelah makan kita putuskan untuk mendaki ke puncak Gunung Bismo. Mantap. Sampai kontrakan, kami langsung berbagi bawaan agar esok pagi tak kewalahan. Niat dari rumah untuk hanya camping urung dilakukan. Bismo lah yang kini jadi pilihan. Jir lah. Ya, seperti kebanyakan manusia yang berpulang pada rindunya. Kami yang sudah kelelahan bukannya mengisi tenaga, tapi malah menikmati malam larut bersama. Tak mau kehilangan momen, katanya. Yoi, setelah sebelum tidur kita berkeputusan untuk mendaki ke puncak Gunung Bismo. Pagi ini diputuskan kalau kami akan mendaki ke puncak. Apa? Ora goblok. Turun dise. Nah, andong. Kendel sih buka. Andong guys. Ketok ya, sama coba ya. Jadi semalam kita itu tidur sekitaran jam 3. Sekarang itu hampir jam 7. Tidur kurang lebih 3 jam sampai 4 jam. Mata masih cukup hitam. Begitulah, dari rumah berniat camping, malam berniat ke Bismo, pagi berubah ke Sibutak. Sungguh, perjalanan yang jelas tidak jelas. Rak sido prau, rak sido Bismo, sidone Ridi. Yeay! Pukul 8.20, dengan diawali doa, kami berangkat menuju Wonosobo, tempat si Kendil dan Sibutak berada.
Seperti kata-kata TikTok yang berseliweran, perjalanan selalu diawali dengan hal sederhana. Maka kami pun berhenti, menepi sejenak untuk sarapan. Karena ternyata yang membuat kita kuat bukan harapan, melainkan sarapan. Wah, sis. Oke, mantap teman-teman. Jadi setelah sekitar 1 jam kita berjalan, kita mampir dulu buat sarapan sebelum nanti membeli logistik dan lanjut ke base camp Cikendil via Cikata. Perut sudah terisi, logistik belum terbeli. Kami putuskan mampir di sebuah toko dan pasar untuk melengkapi kurangnya. Ya mantap teman-teman, jadi sekarang jam 12:30 kita sampai di base camp Cikendil via Sibajak. Untuk menuju puncak gunung Cibutak sendiri, kita berencana melakukan pendakian dari jalur Cikendil. Jadi nanti kita naik ke gunung Cikendil dulu, lalu melipir ke arah bawah dan sampai di puncak Cibutak. Estimasi pendakian sendiri kurang lebih sekitar 2 jam. Rencananya kita mau istirahat tipis-tipis dulu, habis itu mungkin sekitar setengah jam dari sekarang kita melakukan pendakian. Mantap, semoga cahaya cerah selalu. Kami tiba di base camp Cikendil. Kok Cikendil? Kenapa tidak langsung Cibutak? Nah, kami berencana untuk menggapai keduanya sekaligus. Naik ke Cikendil, lalu turun dan naik lagi ke Cibutak yang letaknya hanya dipisahkan lembahan. Sekali jalan, 2 puncak terlampaui. Setelah registrasi 15.000 per orang terbayar, kami memulai pendakian. Tujuan kira apa tapi jangan Oke, sekitar 1:45 kita mulai melakukan pendakian. Estimasi pendakian sendiri sampai puncak Cikendil sekitar 45 menit trekking. Lalu kita bakal trekking ke arah puncak Cibutak kurang lebih sekitar 1 jam 30 menit. Jadi estimasi total di 2 sampai 2,5 jam. Ladang warga menyambut perjalanan. Tak jauh dari sana terdapat sendang keramat. Kami mampir mengisi air tentunya. Sindoro di depan berpayung kabut ya. Setelah sungai tadi, trek langsung menanjak, namun masih terbilang landai. Sindoro begitu megah di sisi kanan. Nafas yang belum tertata membuat kami beberapa kali berhenti sembari menikmati pemandangan yang tersaji. Batu Guring loh. Jam 2.54 kita sudah mau sampai puncak dan cuaca kabut sudah mulai datang, sedangkan dia yang pergi tidak kunjung datang kembali. Webbing menyambut, bebatuan menghadang, terus melangkah dan puncak mulai tampak di depan mata. Oke, udah 1 jam trekking, puncak udah mulai kelihatan. Jadi rencananya nggak tahu sih, fleksibel. Di sini mungkin kita nyantai-nyantai dulu di puncak Cikendil, atau bisa jadi kita langsung trekking ke arah puncak Cibutak. Mantap. Di puncak Cikendil, Sindoro makin gagah. Cibutak di belakang tak kalah indah, seakan memanggil untuk segera diamah. Oke, untuk jalur menuju puncak Cibutak sendiri kita harus turun dulu ya dari puncak Cikendil. Tadi kita sempat istirahat sekitar 15 menit, sebat 2 bat. Di sini kita langsung lanjut perjalanan. Estimasi sekitar 1,5 jam jadi target
Jam 5 kita udah sampai dan langsung mendirikan tenda. Yoi, dari Puncak Cikendil kita perlu turun sampai nanti ketemu pertigaan. Dan nanti bakal ketemu kayak patokan kayak gini. Ke sana ke arah Kendil, ke sana ke arah situ. Oke, jalan mulai datar ya. Belakang kelihatan Puncak Cikendil. Kita kembali lagi melewati perkebunan warga. I'm standing on the highest ledge, right on the world's most windy edge, and making a brand new pledge to never live my life in fear, to make my purpose crystal clear. Sejauh ini, perjalanan masih berjalan lancar. Cuaca membaik membuat kami terlalu asik. Sampai kami tak sadar kalau setelah pos 1 tadi, langkah kami adalah langkah yang salah. Mantap. Setelah sedikit terabas ya, akhirnya kita kembali ke jalur yang benar. Jadi ternyata kita salah dibelokkan setelah persimpangan pos 1. Jelasnya kita ke kiri, ternyata kita lurus. Tapi ini udah di jalur yang tepat, di depan udah pos 2 insya Allah. Kami tiba di pos 2, menata nafas, lanjut gas. Oke, kita sampai di pos 3. View Sindoro hari ini. Sore ini cakep, lumayan. Tapi diputuskan untuk timnya dibagi jadi advance dan super body. Karena kita ngejar mangrove juga. Jadi yang depan punya tugas buat mendirikan tenda di puncak. Langit makin sore, waktu terus berpacu, membuat saya minim merekam. Kita sampai di puncak Cibudak, 2200 meter di atas permukaan laut. Dikasih cuaca yang indah dan Sindoro yang terlihat sangat megah. Gokil. Sahabat. Oh, cahaya sahabat. Kita takut. Nice. Kita takut. Kameramen aman? Petang-petang aman. Soroti. Ah, gue. Ya, report Lee. Jadi kita sampai ke sini tadi hampir jam 6, sekarang jam 7. Tadi ada hektik, bikin tenda, bikin fly sheet, terus ini memulai masak-masak. Habis makan jambu biji. Tersesat. Tidak. Habis makan jambu biji kita kenyang, Kakak. Kita tidak boleh berargumentasi buruk terhadap gunung. Siap. Siap. Stop logika kopi. Nice, Dawin. Halo, pagi dunia. Hari ini 25 Januari 2026 diberkahi cuaca yang luar biasa di tengah musim penghujan yang belakangan ini mungkin curahnya cukup tinggi ya. 2 hari disuguhi pemandangan dan cuaca yang mendukung pendakian kali ini. Menyenangkan. Kami sampai pada satu kesimpulan sederhana. Perjalanan ini terlalu berharga jika hanya diukur dari tujuan. Kami diberi cuaca yang ramah, langkah yang meski sempat salah, tetapi diberi arah, dan teman-teman perjalanan yang memilih diam, berjalan, dan saling menunggu, alih-alih mengeluh. Mungkin itulah berkah perjalanan, bukan selalu tentang sampai, melainkan tentang siapa yang tetap tinggal saat arah tak lagi pasti. Segitu dulu narasi bercerita kali ini. Sampai bertemu di perjalanan selanjutnya. Saya Dwi Putra, salam lestari, jaga kesehatan. Pagi ini sangat berkabut. Kita di Buta.
Dan kita kali ini mau prepare turun. Lalu mengapa kamu masih mengejarnya? Padahal sudah jelas di hadapan ia tak menyukaimu. Apa boleh buat? Ya sudahlah. Dari semua itu, aku menyukainya. Namun ada satu yang tidak kusukai, yaitu Dia Gudalen. Mungkin semua makhluk hidup memang pasti ada kurangnya. Cukup gudal saja yang kotor. Hati tidak boleh kotor. Lalu mengapa engkau meninggalkanku? padahal sudah jelas gudalmu itu membuatku sangat rindu.